Masih sehat? Ya, masih semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengisi materi untuk MPLS kita pada hari ini, yaitu dengan tema menggali potensi diri selama pandemi. Saya percaya, saya yakin bahwa masing-masing dari kita memiliki potensi dan memiliki minat yang bisa kita kembangkan, memiliki kebaikan-kebaikan yang rasanya ingin sekali rasanya diwujudkan. Nah, maka pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk bisa menemukan potensi-potensi diri, menemukan minat apa yang diminati sehingga dapat kita kembangkan dengan lebih baik. Nah, sebelum itu saya akan memberikan contoh-contoh orang-orang yang sudah mengembangkan bakatnya dan minatnya sehingga sekarang menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama, saya akan memberikan contoh dari seorang gamers Indonesia, e-sport atlet. Namanya adalah Hansel Ferdinand. Ya, mungkin masih asing bagi kalian, tetapi kalau kalian browsing di internet, kalian ketik Hansel Ferdinand, di situ dia merupakan atlet e-sport Indonesia nomor 1. Nah, tapi bukan yang mudah bagi seorang Hansel untuk memperoleh kesuksesannya. Dia itu mengembangkan bakatnya, mengembangkan minatnya sejak dari kecil. Sejak dia SD, dia sudah bermain game, bahkan bermain di warnet ya, di warnet dia main PC. Dia seorang atlet e-sport CS:GO. Hansel Ferdinand ini mengembangkan bakatnya dari kecil, minatnya dari kecil, sehingga dia menjadi seorang yang terkenal. Dia ini termasuk orang yang tidak mudah puas diri. Dia ingin mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Dia bukan tipe orang yang mau kalah dengan orang lain. Ya, ada sesuatu yang diperjuangkan, ada sesuatu minat yang ingin dia wujudkan, yaitu menjadi lebih baik setiap harinya. Luar biasa ya. Nah, kali ini dari gamer ya, yang pengen jadi seorang gamer, nah ini menjadi motivasi. Tapi yang perlu diingat itu tadi, seorang yang sukses itu tidak mudah menyerah dan tidak mudah puas diri. Ya. Lalu yang contoh kedua, saya akan menunjukkan Atta Halilintar. Siapa dia? Ya, seorang YouTuber terkenal di Indonesia. Ya, bahkan masuk top 10 YouTuber Asia Tenggara. Nah, jangan salah, jangan sampai kita tergiur hanya dari suksesnya dulu. Wah, enak ya, dapat uang banyak, dia sukses ya, bangun YouTube-nya. Jangan salah, ada perjuangan yang harus dilalui oleh seorang Atta ini. Menurut ceritanya, Atta ini untuk membuat konten dia rela mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah. Wow. Ya. Perjuangannya luar biasa. Dia minat di situ dan dia berjuang untuk itu. Ya. Dia menemukan minatnya, dia menemukan bakatnya dan dia berjuang di situ. Tetapi ada sesuatu yang diperjuangkan. Ya, ada suatu modal yang harus dibayarkan. Nah, lalu ada tokoh yang lain yang kalian kenal dari seorang penyanyi yang sudah terkenal sampai di luar negeri. Namanya adalah Agnes Monica. Ya, Agnes Monica ini merupakan artis kelahiran Indonesia yang multi talent ya. Dia bisa bermain musik, dia bisa bernyanyi, dia bisa berakting, dia bisa menari. Wow, luar biasa. Memang dari kecil dia sudah memiliki bakat itu. Dan dia memulai karirnya sejak umur 6 tahun. Bayangkan. Ya, dia sudah menggali potensinya itu. Ya, ini tidak lepas juga dari orang tuanya ya. Orang tuanya melihat dia memiliki potensi itu. Dan dia kembangkan sejak umur 6 tahun. Dia sudah melakukan rekaman menjadi artis cilik. Wow, luar biasa. Kuncinya kenali potensi diri dan kembangkan.
Contoh yang lainnya ada banyak ya, ada Lionel Messi, ada Ronaldo, ada Jonathan Christie, ya banyaklah contoh yang lain. Kan bisa cari ya. Dan masing-masing orang sukses memiliki cerita tersendiri. Tidak ada orang sukses yang instan. Pasti ada sesuatu yang dibayarkan. Ya, ada sesuatu yang diperjuangkan, ada minat dan bakat di dalamnya. Lalu apa yang perlu kalian lakukan, apa yang perlu kalian kembangkan agar bisa seperti mereka, ya, agar bisa seperti mereka. Yang pertama, tentunya kalian harus mengenali potensi diri. Ya, kalian harus mengenali bakat kalian. Nah, bakat itu ada apa saja? Nah, sekarang saya tanya, ketika ada orang yang mengatakan, "Ih, anak itu cerdas ya." Orang berpikiran bahwa cerdas, bahwa pintar itu hanya dilihat dari nilai pelajarannya saja. Ya kan? Nah, contohnya begini. Ada yang nilai matematikanya 95. Weh, anak itu pintar ya. Nah, atau dapat nilai UAS-nya, PAS-nya dapat nilai 86. Wih, pintar ya. Hanya dilihat dari angkanya saja. Padahal kecerdasan seseorang tidak hanya dilihat dari satu bidang mata pelajaran. Nah, saya sampaikan bahwa masing-masing individu itu pasti memiliki kecerdasan. Tidak ada orang yang bodoh. Semuanya memiliki kecerdasan. Bahkan ada Gartner itu membagi kecerdasan itu menjadi 9. Yang pertama, ya, kecerdasannya adalah matematik logis. Nah, kalau orang mengatakan matematik, orang yang pintar matematika itu cerdas. Padahal itu hanya satu bagian dari kecerdasan. Yang ada 9 tadi, matematik logis. Ini orang yang pintar sekali matematika, pintar dengan angka, dia mudah sekali menghitung. Jadi misalnya hitung awangan, ya cepat menghitungnya. Oh, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, cepat. Itu matematik logis. Yang pertama. Yang kedua, kinestetik, kecerdasan kinestetik. Nah, kecerdasan kinestetik ini berkaitan dengan olahraga. Ya, berkaitan dengan olahraga. Contohnya ya Jonathan Christie, Lionel Messi, Ronaldo. Jadi orang yang cerdas di bidang kinestetik, orang yang bergeraknya aktif, mampu mengolah tubuhnya. Nah, ini orang yang kinestetik, kecerdasan kinestetik. Jadi kalian yang hobinya olahraga, yang minat di olahraga, bulu tangkis, sepak bola, jangan minder. Kalian termasuk orang yang termasuk anak yang cerdas. Ya, jangan minder. Ya, kembangkan itu. Ketika itu bakat itu dikembangkan dan kalian menambahi dengan minat, ya minat dan bakat, maka saya percaya kalian juga akan bisa menjadi seorang atlet sepak bola, atlet bulu tangkis, atau atlet renang yang lebih baik. Ya, kinestetik. Yang ketiga, yaitu kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini kecerdasan berbahasa. Nah, kalau ada anak, kalau kalian termasuk anak yang suka menulis atau suka bercerita, menyusun kata-kata dengan bagus, membuat puisi, ya berkaitan dengan bahasa. Ini kinestetik. Nah, kalau kalian punya kemampuan seperti ini, kembangkan itu. Kan bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Ya, selama di rumah banyak waktu kalian untuk mengembangkan ini. Buat cerita, ya, buat cerita ini, ya, buat puisi. Yang keempat adalah musikal. Ya, musikal. Ada yang hobi menyanyi, ada yang hobi bermain musik. Ya, orang yang musikal ini orang yang memiliki kecerdasan untuk bermain alat musik atau berkaitan dengan hal-hal yang musikal ya,
musik, menyanyi, bermain alat musik, ya. Dia bisa mendengarkan nada, kadang ketika mandi, lalu kemudian sambil nyanyi, ya itu termasuk orang yang musikal juga, ya. Orang yang memiliki kemampuan ini, ya, contohnya Agnes Monica tadi, pastinya itu, karena dia memiliki kemampuan untuk bernyanyi bahkan sejak kecil. Nah, kalau kalian menemukan bakat itu dalam diri kalian sejak kecil, nah, saya percaya ketika nanti dewasa kalian akan bisa menjadi penyanyi yang hebat. Jika kalian mau mengembangkan bakat dan minat kalian. Ya, yang kelima, ada yang hobi menggambar? Ya, yang kelima adalah berkaitan dengan kecerdasan visual spasial. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan visual dan spasial ini orang yang bisa menggambar atau memvisualisasikan sesuatu objek. Misalnya pelukis, misalnya arsitek. Nah, ini orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu secara visual. Nah, ya. Kalau kalian mengembangkan itu dengan baik, ya, maka kalian akan bisa menjadi seorang yang hebat. Selain itu juga orang yang fotografer, ya, videografer, orang yang membuat film, nah, buat video, ini juga termasuk orang yang visual spasial. Dia bisa menyajikan sesuatu dalam bentuk visual. Nah, kalau kalian tertarik dalam bidang fotografi atau visual atau videografi, yang membuat video, jadi YouTuber, jadi vlogger, nah ini kalian memiliki kecerdasan itu, ya. Lalu yang keenam adalah interpersonal. Apa itu interpersonal? Nah, interpersonal ini adalah kecerdasan untuk menjalin relasi dengan orang lain. Ada banyak orang yang mudah bergaul, ketemu teman di sini, nah, baru kenal, dapat teman sudah akrab. Nanti pergi ke sana dapat teman sudah langsung akrab, ya. Mudah menyampaikan perasaan, suka berdiskusi, suka berkelompok. Ya, ini termasuk orang yang interpersonal, mudah bersosialisasi. Nah, orang tidak menganggap ini sebuah kecerdasan, padahal ini sebuah kecerdasan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, ada yang orang biasanya juga minder juga ketika ketemu orang lain, tapi ada juga yang memiliki bakat mudah sekali berteman. Ya, mudah sekali. Ketemu di sini dapat teman, ketemu di sini dapat teman. Nah, temannya banyak sekali. Nah, ini adalah kecerdasan interpersonal. Lalu yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kalau inter itu keluar, ya, keluar bersosialisasi, berelasi. Kalau intra itu ke dalam diri. Jadi kecerdasan ini adalah berkaitan dengan kecerdasan mengenali diri sendiri. Nah, mengenali potensi diri, lalu dia bisa berefleksi, dia suka merenung, suka membuat catatan pribadi, membuat diary. Ya, biasanya orang yang lebih pada orang yang pendiam, ya. Nah, jadi pendiam itu bukan sesuatu yang salah, ya, tapi memang ketika orang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia akan lebih berproses dengan dirinya. Tapi jangan sampai kita kehilangan relasi dengan orang sekitar kita, ya. Nah, yang kedelapan adalah naturalis. Ada yang suka menanam, ada yang suka sama binatang. Nah, kecerdasan naturalis ini berkaitan dengan alam sekitar. Ya, dia suka merawat tanaman, dia suka dengan hewan. Nah, biasanya orang-orang yang begini ini dia menjadi ahli tanaman, ahli botani, ahli dokter hewan. Nah, gitu-gitu. Ya. Nah, ini kecerdasan yang natural sebenarnya, yang sebagian orang memiliki ini. Tetapi bagi orang yang benar-benar cinta dengan hewan, dengan tumbuhan, dia akan mengabdikan dirinya untuk memahami lebih tentang
hewan atau tanaman. Ya, ini naturalis. Lalu yang ke-9, nah ada literasi yang mengatakan 8 kecerdasan, ada yang mengatakan 9 kecerdasan. Nah, saya sampaikan saja yang 9 ini eksistensial. Nah, eksistensial ini lebih pada kecerdasan untuk mengenali kehadirannya di dunia, ya, keeksisannya di dunia. Nah, tujuan hidupnya di dunia. Kenapa sih saya harus hidup? Nah, kenapa sih saya hidup? Untuk apa saya diciptakan? Nah, apa yang Tuhan inginkan untuk saya? Ini lebih pada spiritual kalau eksistensial ini. Nah, tapi saya hanya akan membahas untuk yang 8, nah, yang 8 kecerdasan saja. Ya, untuk eksistensial mungkin di taraf anak SD, ya ini masih belum lah. Eksistensial itu lebih pada kedekatan diri dengan Tuhan, mungkin ya SMA, ya remaja lah. Ya, 8 kecerdasan. Ada matematik, logis, ada kinestetik, ada linguistik, ada musikal, ada visual spasial, ada interpersonal, ada intrapersonal, dan ada naturalis. Nah, tugas kalian apa? Kalian merenungkan itu. Kira-kira saya memiliki bakat di apa ya? Saya memiliki kecerdasan yang mana ya? Nanti kalian bisa menggali itu dan merenungkannya. Kalau kalian punya bakat dan minat di musik, kembangkan itu, karena kalian memiliki potensi kecerdasan musikal. Kalau kalian suka menggambar, suka melukis, nah, kembangkan itu, karena kalian memiliki kecerdasan visual spasial. Kalau kalian sekarang minat di matematika, kembangkan itu, gali terus itu, latihan terus itu, karena kalian memiliki kemampuan di matematik logis. Nah, matematik logis ini tidak hanya matematika ya, tapi berkaitan dengan strategi, ya main perang-perangan misalnya kayak CS:GO, Hansel Ferdinand ini pastinya dia memiliki logika yang baik sekali ya. Selain kinestetik dia juga harus logika ya. Nah, ini bisa masuk dalam kecerdasan matematik logis. Lalu ada yang jika kalian suka menulis, membuat cerita, wah saya kalau membuat cerita gampang sekali Pak, kembangkan itu, karena kalian memiliki kecerdasan linguistik, ya, dan banyak hal yang lainnya. Gali potensi itu dan kembangkan, ya, gali potensi itu dan kembangkan, sehingga nanti kalian bisa lebih berkembang lagi. Jadi temukan bakatnya, lalu munculkan minat di situ. Ya. Nah, bagaimana cara selanjutnya ketika saya sudah menemukan bakat dan minat saya? Ya, selanjutnya caranya adalah manfaatkan teknologi. Teknologi sekarang wah banyak sekali. Terlebih di masa pandemi ini kalian kan berada di rumah. Dan pastinya ya tidak lepas dari namanya gadget, dari HP, dari laptop. Nah, jangan hanya dibuat mainan, jangan hanya dibuat nge-game saja, tapi kalian bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang lebih berguna. Contohnya, gunakan YouTube sebagai media belajar. Kalian bisa memanfaatkannya untuk belajar banyak hal. Tinggal ketik kata kuncinya, lalu muncullah di situ. Ya, apa yang ingin kalian pelajari? Bisa mulai dari animasi, bisa dari cara menggambar, bagaimana cara menyanyi dan seterusnya. Nah, kalian manfaatkan itu. Selain itu juga bisa digunakan Google untuk menambah wawasan. Nah, gunakan itu untuk menambah pengetahuan. Gunakan itu untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin temukan jawabannya. Ya. Manfaatkan teknologi dan barang-barang di sekitar kalian untuk mengembangkan potensi kalian. Selama di rumah, tetap harus bisa berproses, ya meskipun jauh dari Bapak Ibu guru, tetapi guru terbaik adalah diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian mau bertanya pada diri kalian sendiri dan mau mencari jawabannya, nah
maka kalian adalah guru untuk diri kalian sendiri. Teruslah belajar, teruslah mengembangkan diri kalian. Kuncinya temukan bakat, tumbuhkan minat, dan kembangkan. Sehingga kalian menjadi anak-anak yang mampu berkembang secara maksimal. Ya, cukup jelas ya. Nah, saya rasa sudah cukup sekian saja saya menyampaikannya. Sampai ketemu di kesempatan